ingin kuasai negaranya, mereka gelontorkan uang besar-besaran, mereka buat investasi dengan imbal-imbal, dengan iming-iming untuk membangun negara, ingin membangun daripada wilayahnya, saudara. Tapi apa tujuan akhirnya? Mereka ingin menguasai negeri tersebut, saudara. Saat ini Indonesia bukan dalam keadaan baik-baik saja, saudara. Saat ini Indonesia berada dalam ancaman yang tidak main-main, saudara. Saat ini di Indonesia hampir di seluruh berbagai pesisir, saudara, sudah banyak dikuasai oleh para pengembang-pengembang. Sudah banyak tenaga kerja asing masuk ke kita punya negeri, saudara, yang tidak lain tidak bukan. Ini wajib menjadi kewaspadaan umat Islam, saudara. Saya kenapa tadi ceritakan, saudara, jangan sampai apa yang terjadi di Palestina. Takbir, takbir. Gara-gara ngomongin Palestina jadi berkah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Siap lanjut, siap lanjut, siap lanjut. Takbir, saudara. Apa yang tadi saya sampaikan bahwasanya kita mesti belajar dengan apa yang terjadi di Palestina, saudara. Bahwasanya Palestina dahulu kala acuh tak acuh, saudara. Mereka nggak peduli, oh biarin Yahudi datang, biarkan Yahudi jadi pendatang. Mereka kan cuma pengungsi, mereka kan jumlahnya sedikit. Tapi saudara, apa yang terjadi? Gara-gara orang Palestina acuh tak acuh, mereka nggak peduli dengan apa yang terjadi. Akhirnya apa, saudara? Kemudian menjadikan saat ini Yahudi mereka kemudian jangan dibantu oleh Amerika dengan sekutunya, menyebabkan mereka melakukan serangan besar-besaran. Mereka ambili rumah-rumah warga Palestina, mereka gusur warga Palestina, mereka bantai itu anak-anak Palestina, mereka perkosa perempuan-perempuan Palestina, sehingga saat ini wilayah Palestina nggak seperti tahun dulu, saudara. Artinya apa? Kita ingin berikan kewaspadaan kepada seluruh umat Islam, terkhusus warga Banten. Hati-hati, jangan gara-gara soal adanya investasi, jangan gara-gara soal uang akhirnya kita tergiur menyerahkan tanah kita, memberikan wilayah kita yang akhirnya menjadi penggadaian terhadap kedaulatan negara. Saudara, hati-hati kalau sudah negeri kita dikuasai oleh kekuatan asing, kalau sudah negeri kita dikuasai oleh kekuatan-kekuatan daripada globalis, ini akan menjadi kerugian besar daripada negeri kita. Saya mau tanya, mau nggak Indonesia dijajah lagi? Jawab yang kompak. Saya mau tanya, kalau Indonesia dijajah, rela atau tidak? Rela atau tidak? Siap lawan penjajah? Siap perangi para penjajah? Takbir! Hanya saudara, saya mau ingatkan betul-betul, hati-hati, jaga betul. Makanya saudara waspada, jangan sampai wilayah kita, negeri kita, daerah kita akhirnya yang semula warga dengan mudah untuk bercocok tanam, warga punya daripada tambak-tambak, tapi diambil secara paksa, dikuasai dengan dasar PSN, proyek strategis nasional, harta rakyat, biaya rakyat, tanah rakyat yang harganya mahal dibikin jadi murah. Ini adalah penjajahan, betul? Betul? Saya mau tanya, kalau tanah yang harganya mahal gara-gara PSN dijual murah, saya mau tanya, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, saudara. Makanya saudara, kita mengingatkan, ini nih apa yang terjadi sekarang, saudara. Apa yang terjadi di PIK 2, ini semua gara-gara mantan Presiden Indonesia yang namanya Jokowi. Di dalam data, saudara, di dalam wawancara bocoran Tempo, saudara, disebutkan PIK 2 ini adalah bentuk balas jasa dari para 9 nada, terkhusus aduan, saudara, di mana saat Jokowi keliling daripada seluruh negeri mencari pinjaman lunak untuk bisa membiayai IKN yang ada di Kalimantan, mereka nggak dapat pinjaman, saudara. Datang ke Cina nggak ada pinjaman, datang ke negeri Arab ditolak. Kenapa negara-negara menolak? Karena yang datang, yang minjem adalah raja utang. Makanya kemarin ada konsorsium media, saudara, internasional OCCRP merilis berita
dari 5 nominalis pemimpin terkorup internasional, peringkat kedua namanya Joko Widodo. Saya mau tanya nih rakyat Islam, presidennya atau mantan presidennya diberikan nominalis sebagai pemimpin terkorup internasional skala dunia. Saya mau tanya rakyat Indonesia malu tidak? Malu tidak? Malu tidak? Malu saudara. Ini negara mayoritas Islam kok tahu-tahu muncul pemimpinnya menjadi pemimpin terkorup internasional. Sekali lagi saya mau tanya rakyat Indonesia malu tidak? Malu tidak? Makanya kita mau bilang KPK kau periksa Jokowi, tangkap Jokowi, jebloskan ke dalam penjara, betul? Betul. Makanya saudara kita ingatkan saudara Bapak Prabowo, Anda presiden, jangan mau diatur-atur sama Jokowi, betul? Betul. Ini semua perjanjian, mau apapun itu saudara, audit, periksa kembali, termasuk PIK 2, betul? Maka status PSN PIK 2 saudara, Anda perlu tahu, warga Banten perlu tahu, PSN itu proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional yang ada di Banten itu cuma keluar surat di atas 1.750 hektar. Kok tahu-tahu PIK 2 mau menggarap 100.000 hektar? Itu 1.700 juga cuma hutan bakau saudara. Nggak ada tanah masyarakat yang menjadi status PSN. Kalaupun PSN itu bukan milik private, bukan hanya milik daripada aguan saja saudara. Terbukti ketika wartawan mau lewat hutan, mau lewat laut saudara, dilarang. Kenapa? Karena ini laut milik daripada aguan yang ada saudara, milik Sinarmas saudara. Saudara, laut itu punya negara, laut itu punya bangsa. Maka seluruh rakyat Indonesia, semua nelayan punya hak untuk berjalan di laut tersebut, betul? Betul. Gara-gara dilarang, nggak taunya usut punya usut, nggak taunya lautnya udah keluar SHGB-nya. Masyarakat mau ngurus SHM susah, laut punya surat SHM, punya surat SHGB. Saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya, masyarakat mau ngurus surat hak milik buat rumahnya, susah atau mudah? Susah atau mudah? Tahu-tahu laut keluar suratnya, kacau tidak? Kacau tidak? Ini namanya negara suka-suka, betul? 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 Saya mau tanya, masyarakat Banten siap bersatu, siap jaga negara, siap jaga bangsa, siap lawan para pengkhianat, siap lawan pejabat korup. Takbir. Makanya saudara, kita mesti belajar dengan masyarakat Palestina. Jangan mau negara kita dijajah, betul? Betul. Ada negara namanya Angola, ada negara namanya Zimbabwe, saudara. Percis. Dia datang ke negara Angola, diberikan saudara pinjaman lunak. Apa yang terjadi? Akhirnya Angola tidak mampu membayar hutang. Dulu Angola masjid-masjidnya bebas untuk mengumandangkan azan, saudara. Bebas melakukan acara seperti ini, saudara. Tapi ketika Angola dikuasai oleh Cina, apa yang terjadi? Akhirnya sedikit demi sedikit mereka mulai mengatur, saudara. Azan suaranya nggak boleh lagi keras, azan nggak boleh lagi pakai pengeras suara. Mereka mau sholat Jumat ditembakin, diusir, saudara. Kenapa? Karena Angola telah dikuasai oleh Cina. Dan saat ini, saudara, di Morowali itu, saudara, berapa banyak ratusan ribu TKA asing masuk ke negeri Indonesia di berbagai macam daripada investasi-investasi, dan ini merupakan ancaman terhadap kedaulatan. Makanya kita minta agar para pejabat, terkhusus Presiden Prabowo Subianto, untuk menjaga rakyat jangan sampai tertindas, betul? Saya mau tanya, kalau Prabowo berani untuk melakukan perlawanan terhadap seluruh mereka para pejabat yang telah khianat terhadap amanat rakyat, saya mau tanya, masyarakat senang atau tidak? Kalau Prabowo tegas melawan para koruptor, masyarakat bahagia tidak? Bahagia tidak? Takbir. Ini kita tunggu janji Bapak Prabowo, jangan cuma omon-omon saja, betul? Betul. Kayak kemarin lagunya oke gas, saya nyari gas jadi sus. Kacau tidak? Kacau tidak? Kenapa
Kenapa susah? Lagi-lagi gara-gara menteri yang dulu menterinya Jokowi. Betul? Betul. Makanya ada seorang stand up komedi bilang, saudara, kalau di Libanon ada seorang pujangga mendapatkan berkah karena punya seorang Khalil Gibran. Tapi Indonesia dapat musibah gara-gara punya Bahlil dan Gibran. Bahlil menteri yang Bahlul, Gibran wapres yang Bahlul juga. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini saya mau tanya semua masyarakat Banten, siap bersatu, siap bersaudara, siap jaga negara, siap jaga bangsa. Takbir. Saya mau tanya, kalau Bapak Prabowo tegas mereshuffle, mencopot menteri-menteri bekasnya Jokowi yang tidak loyal kepada Bapak Prabowo, saya mau tanya, masyarakat dukung tidak? Masyarakat dukung tidak? Takbir. Makanya saudara, mari, ini berkah Syaban, bentar lagi nih. Yang ketiga, apa yang menjadikan Syaban mulia? Karena ada namanya nisfu Syaban. Ini sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan, saudara. Nisfu Syaban nanti akan jatuh pada hari Kamis malam Jumat, tanggal 13 Februari malam Jumat. Itu malam yang penuh berkah. Terkhusus saya mau ingetin nih anak-anak muda, hati-hati nih. Nih anak-anak muda, jangan sampai malam Jumat besok keluar rumah, apalagi sampai buat maksiat. Kenapa saya perlu tegaskan terkhususnya kepada anak muda? Karena persis 13 besoknya tanggal 14, itu malam 14 banyak anak-anak muda dengan karena adanya media sosial mengatakan tanggal 14 Februari adalah malam Valentine. Jangan sampai gara-gara propaganda daripada Barat akhirnya membuat anak-anak muda bermaksiat di malam Jumat, malam yang penuh berkah. Sampai-sampai disebut malam Lailatul Syaban, malam nisfu Syaban adalah Lailatul Mubarakah karena penuh keberkahan, saudara. Malam daripada nisfu Syaban juga disebut Lailatul Qismah. Kenapa? Karena Allah sedang bagi-bagi rezeki, Allah sedang bagi-bagi anugerah dari Allah. Malam nisfu Syaban adalah Lailatul Itq, malam pembebasan daripada api neraka. Tapi ingat, siapa yang Allah berikan ampunan, siapa yang Allah berikan rahmat, siapa yang Allah berikan pintu rezeki Allah buka dengan sebesar-besarnya adalah orang yang minta. Orang yang minta ampunan, orang yang minta rahmat, orang yang menjauhkan diri dari faktor-faktor orang-orang yang tidak daripada dihancam, mendapatkan daripada ancaman Allah, tidak mendapat anugerah. Siapa mereka, saudara? Banyak tokoh orang-orangnya, saudara. Ada salah satu antaranya adalah orang yang durhaka kepada orang tua, orang yang suka bermaksiat, yang melakukan perzinahan, yang memutus silaturahmi, yang sering menebarkan kebencian di antara orang-orang yang saling mencintai. Mereka orang yang seperti ini tidak dapat keberkahan malam nisfu Syaban. Makanya para ulama kita cerdas, saudara. Bagaimana biar dapat malam nisfu Syaban? Malamnya mesti hidupkan malam dengan ibadah. Makanya kita sering diajak orang-orang tua, kita diajak para kiai, para ajangan, saudara. Yuk mari, habis maghrib kumpul di masjid, baca Yasin 3 kali. Setiap Yasin dengan niat ada panjang umur, murah rezeki, mati husnul khotimah. Tujuannya apa, saudara? Agar masyarakat umat malam nisfu Syaban diisi dengan ibadah. Apa salah satu ibadahnya? Baca Yasin. Saya mau tanya, baca Yasin itu baca Al-Quran bukan? Yasin itu Al-Quran bukan? Yasin Al-Quran bukan? Yasin itu baca Al-Quran, saudara. Jadi ulama kita dicerdas, baca Al-Quran. Agar apa? Di malam itu diisi baca Al-Quran. Kenapa dipilih Yasin? Karena Yasin ini banyak dibaca sama orang, saudara. Ada sebagian bisa hafal baca Yasin, saudara, sehingga itu lebih memudahkan. Udah begitu, kumpulnya dari maghrib, baca Yasin, habis itu sholat isya berjamaah. Saudara, dalam salah satu hadis Nabi mengatakan, kalau mau mendirikan sebuah malam, salah satunya adalah dengan sholat isya berjamaah. Dan dia berazam akan sholat subuh berjamaah. Tujuannya apa? Untuk menegakkan, menghidupkan malam dengan ibadah. Makanya saya mau ajak semua hadirin yang ada di sini, mau mengerjakannya di masjid atau mengerjakannya di rumah. Tapi ingat, ulama madzhabul arba'ah sepakat bahwasanya malam nisfu Syaban itu mustahab, dianjurkan untuk beribadah, untuk mendapatkan anugerahnya. Maka saya mau tanya semua hadir di sini, nanti malam nisfu Syaban, malam Jumat, siap banyak ibadah? Siap baca Yasin? Siap untuk salat isya berjamaah? Takbir!
Mudah-mudahan Allah berkahi kita malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan Allah berikan ampunan kepada kita. Dan mudah-mudahan Banten dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan Indonesia dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan para pejabat yang khianat Allah berikan taufik hidayah. Andai kata Allah nggak catatkan taufik hidayah, mudah-mudahan Allah hancurkan mereka. Allah binasakan mereka. Dan Allah jaga rakyat-rakyat Indonesia. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita baca suratul Fatihah agar mungkin selama orang tua kita ada yang telah mendahului kita, guru-guru kita telah